Halo, Sobat Games Channel. Kali ini, kita akan membahas tentang 3 faktor utama yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Seperti yang kita tahu, nilai tukar rupiah yang fluktuatif tentu membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari harga barang-barang kebutuhan pokok yang ikut terkerek naik, hingga daya beli masyarakat yang melemah. Fenomena ini tentu mengundang tanda tanya besar, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa rupiah seperti kehilangan tajinya? Di episode kali ini, kita akan membeda secara mendalam, mengupas tuntas faktor-faktor krusial di balik melemahnya nilai tukar rupiah. Bukan hanya analisa, tapi juga solusi konkret apa yang bisa kita lakukan bersama. Siapkan diri Anda, karena pembahasan kali ini akan sangat informatif dan pastinya penting untuk kita semua. Tetaplah kritis, jangan mudah terbawa arus informasi. Mari kita dalami bersama. Faktor pertama yang perlu kita cermati adalah inflasi. Inflasi ibarat musuh dalam selimut. Ketika harganya merangkak naik, daya beli masyarakat justru menurun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bayangkan, ketika harga-harga kebutuhan pokok seperti sembako, transportasi, dan energi naik, masyarakat terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, daya beli atau kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa menjadi berkurang. Jika dibiarkan berlarut-larut, inflasi yang tinggi akan memicu ketidakstabilan ekonomi. Masyarakat akan cenderung menahan diri untuk berbelanja, investasi menjadi lesu, dan pada akhirnya nilai tukar rupiah pun ikut melemah. Selanjutnya, faktor kedua yang tak kalah penting untuk kita bahas adalah defisit neraca perdagangan. Sederhananya, defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai impor kita lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena ketika impor lebih tinggi, permintaan terhadap mata uang asing juga akan meningkat. Masyarakat membutuhkan lebih banyak dolar Amerika, misalnya, untuk membayar barang-barang impor tersebut. Akibatnya, terjadilah peningkatan permintaan dolar AS di pasar valuta asing, yang pada akhirnya akan melemahkan nilai tukar rupiah. Ibarat hukum ekonomi dasar, permintaan naik, harga pun ikut terkerek naik. Dan yang terakhir, faktor ketiga yang berperan penting dalam menentukan kuat atau lemahnya nilai tukar rupiah adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai pemegang kendali moneter memiliki peran yang sangat krusial. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan adalah kebijakan suku bunga. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, hal ini memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun di sisi lain, kebijakan suku bunga yang rendah juga bisa membuat investor asing menarik dananya dari Indonesia. Keuntungan yang mereka peroleh menjadi berkurang, dan akhirnya mereka mencari instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan di luar negeri. Itulah 3 faktor utama yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan, dan kebijakan moneter yang kurang tepat, ibarat kombinasi mematikan yang bisa menggerus nilai tukar rupiah. Namun, Sobat Mata Najwa, jangan berkecil hati. Masih banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah, pelaku bisnis, dan tentu saja kita sebagai masyarakat harus bersinergi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di episode Mata Najwa berikutnya.